Baik, karena sini sudah hadir semua. Baik, kita mulai pada kegiatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk kepada kegiatan materi kita pada malam hari ini, yaitu prinsip kerja larutan penyangga. Nah, larutan penyangga mengandung komponen asam atau basa eh, lemah dengan asam atau basa konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H+ ataupun ion OH-. Oleh karena itu, penambah sedikit asam kuat atau basa kuat serta sedikit pengenceran tidak bisa mengubah pH-nya secara signifikan. Nah, kita masuk kepada prinsip kerja pada larutan penyangga asam. Kan ada dua tuh, ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, kita bahas dulu yang asam. Nah, dalam larutan penyangga asam terdapat kesetimbangan asam lemah berikut, yaitu AH bereaksi dengan H+ ditambah amin. Misalnya, terdapat larutan penyangga asam yang tersusun oleh CH3COOH dan CH3COO-. Maka kesetimbangan asam lemah yang terjadi yaitu CH3COOH di sini tulis di sini ditulis eh, CH ditambah C3COO-. Nah, kemudian apabila ke dalam larutan penyangga ini ditambahkan suatu asam, maka ion H+, akan segera bereaksi dengan basa konjugasi. Basa konjugasi yang mana? Nah ini, CH3COO-. Nah, kita tulis sini dengan basa CH3COO-. Itu reaksi. Kemudian kita tulis H+ ditambah CH3COO- menjadi CH3COOH. Nah, reaksi ini mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke kiri kalau pada larutan penyangga asam. Dan apabila ke dalam larutan penyangga tersebut ditambahkan suatu basa, tadi kan ditambahkan eh, suatu asam. Nah, di sini ditambahkan suatu basa, maka ion OH- akan segera bereaksi dengan asam lemah yaitu eh, CH3COOH. Nih, asam lemah ini CH3COOH. Sehingga direaksikan menurut reaksi OH- ditambah CH3COOH. Menjadi CH3COO- ditambah H2O. H2O. Kalau ditambahkan suatu basa, sehingga reaksi ini mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke kanan. Untuk lebih memahami, mari kita simak video terlebih dahulu. Agar dapat memahami materi prinsip kerja larutan penyangga, mari kita simak video berikut ini. Mohon disimak videonya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya terdapat larutan penyangga asam. Larutan penyangga asamnya berupa asam asetat sebagai asam lemah dan basa konjugasinya yaitu ion asetat. Asam asetat atau asam lemahnya yang berwarna ungu, sedangkan basa konjugasinya yang berwarna hijau. Kita dapat lihat konsentrasi dari asam lemah dan basa konjugasinya adalah sama. Nah, molekul bergerak bebas di dalam beker gelas. Kita dapat lihat ketika ditambahkan HCl ke dalam larutan penyangga. Nah, penambahan HCl maka mengakibatkan ion H+ dari HCl akan bereaksi dengan basa konjugasi membentuk asam lemah, asam asetatnya, sehingga konsentrasi dari asam asetat meningkat, sedangkan konsentrasi dari basa konjugasinya menurun. Dan kita ketahui tidak ada pengaruh konsentrasi H+ dalam larutan.
kita lihat ketika ditambahkan NaOH, ditambahkan basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan asam lemah, yaitu asam asetat. Bereaksi dengan asam lemah menghasilkan air dan basa konjugasi, sehingga dapat kita lihat konsentrasi dari asam lemahnya menurun, sedangkan konsentrasi dari basa konjugasinya meningkat. Dan kita dapat lihat bahwasannya penambahan basa konsentrasinya tidak mempengaruhi larutan penyangga. Nah, sehingga hal inilah yang mengakibatkan kenapa larutan penyangga dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan asam ataupun basa ke dalam larutan penyangga tersebut. Dikarenakan di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam dan basa konjugasi yang dapat mempertahankan pH. Nah, demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, itu adalah penjelasan materi tentang prinsip kerja pada larutan penyangga asam. Untuk kalian lebih memahami, untuk mengisi titik-titik ini, tadi kan udah Ibu isi, dan kalian lebih memahami, ingin lebih memahami, kalian simak video ini. Kemudian kita masuk kepada prinsip kerja larutan penyangga basa. Nah, dalam larutan penyangga basa terdapat kesetimbangan basa. Basa lemah berikut. LOH direaksikan L plus ditambah OH min. Misalnya terdapat larutan penyangga basa yang tersusun oleh NH4OH dan NH4 plus. Maka kesetimbangan basa yang terjadi yaitu NH4. Di sini tulis NH4OH direaksikan dengan NH4 NH4 ditambah OH min. Nah, sebelum kita mengisi yang titik-titik ini yang seperti tadi pada asam, kita simak dulu video ini terlebih dahulu agar lebih memahami. Untuk lebih memahami bagaimana prinsip kerja larutan penyangga basa, mari perhatikan animasi berikut ini. Pada animasi ini akan diperlihatkan bagaimana pengaruh penambahan basa terhadap pH larutan penyangga basa. Di sini sudah tersedia larutan penyangga basa yang tersusun atas komponen NH4OH yang berwarna oranye biru sebagai basa lemah, kemudian ion NH4+ yang berwarna hijau sebagai asam konjugasi dari NH4OH. Konsentrasi NH4OH dan NH4+ dalam larutan penyangga basa ini keduanya adalah sama. Hal ini digambarkan dengan grafik batang yang tingginya sejajar. Di sini juga terdapat pipet tetes berisi larutan NaOH yang akan ditambahkan ke dalam larutan penyangga basa ini. Molekul-molekul larutan penyangga basa bergerak secara bebas dalam wadah. Selanjutnya, perhatikan ketika ditambahkan larutan NaOH ke dalam larutan penyangga basa ini, maka ion OH- yang berasal dari larutan NaOH itu akan segera bereaksi dengan NH4+ membentuk NH4OH. Dari reaksi ini, mengakibatkan tidak adanya ion OH- yang berdiri sendiri di dalam larutan penyangga basa ini. Nah, bisa dilihat di video ini, kita lihat di sini. Pada prinsip kerja larutan penyangga basa dan apabila ke dalam larutan penyangga tersebut ditambahkan suatu basa. Nah, ini suatu basa kan? Maka ion basa apa? OH. OH min, di sini tulis OH min akan bereaksi dengan asam konjugasinya. Asam konjugasi yang mana? Yang ini NH4. Yang warna hijau ini NH4+, kita tulis di sini. Sehingga kita reaksikan OH min ditambah NH4+, kita tulis ini menjadi NH4, nih NH4OH yang warna oranye.
Kemudian, ion NH4+ mengalami penurunan konsentrasi karena telah bereaksi dengan ion OH-. Sementara itu, NH4OH mengalami peningkatan konsentrasi karena adanya penambahan yang berasal dari hasil reaksi antara ion OH- dengan NH4+. Karena tidak adanya ion OH- yang berada dalam larutan penyangga basa ini, maka tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pH larutan penyangga basa ini. Atau dengan kata lain, perubahan pH larutan penyangga basa sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Selanjutnya, perhatikan animasi berikut yang akan menjelaskan bagaimana pengaruh penambahan asam terhadap pH larutan penyangga basa. Sama seperti sebelumnya, di sini juga Ini sudah pada tersedia pengaruh larutan penambahan penyangga asam. basa Ini di atas yang ini. tersusun atas komponen NH4OH sebagai basa lemah yang berwarna oranye biru dan NH4+ yang berwarna hijau sebagai asam konjugasi dari NH4OH. Konsentrasi NH4OH dan NH4+ dalam larutan penyangga basa ini keduanya adalah sama. Hal ini digambarkan dengan grafik batang yang tingginya sejajar. Selain itu, di sini juga terdapat pipet tetes berisi larutan HCl yang akan ditambahkan ke dalam larutan penyangga basa ini. Molekul-molekul larutan penyangga basa bergerak secara bebas dalam wadah. Kemudian perhatikan ketika ditambahkan larutan HCl ke dalamnya. Maka ion H+ dari HCl itu akan segera bereaksi dengan NH4OH membentuk NH4+ dan H2O. Dari reaksi ini akan mengakibatkan tidak adanya ion H+ yang berdiri sendiri dalam larutan. Kemudian, ion NH4+ mengalami peningkatan konsentrasi karena adanya penambahan yang berasal dari reaksi H+ dan NH4OH. Sementara itu, NH4OH mengalami penurunan konsentrasi karena telah bereaksi dengan ion H+. Karena tidak adanya ion H+ yang berdiri sendiri dalam larutan penyangga basa ini, maka tidak ada pengaruh signifikan yang terjadi terhadap pH larutan penyangga basa. Nah, dari video ini kita lihat di sini, apabila ke dalam larutan penyangga ini ditambahkan suatu asam, yang tadi kan ditambahkan suatu basa, maka ion H+, karena kan asam, akan bereaksi dengan basa lemah. Basa lemahnya yang mana? Yang warna oranye ini. NH4OH. Itu tulis di sini dengan basa lemah NH4OH, sehingga menurut reaksinya H+ ditambah dengan basa lemahnya, kita tulis di sini NH4OH direaksikan menjadi NH4 ditambah H2O air. Sehingga pada prinsip kerja larutan penyangga basa ini diingatkan bahwa jika ditambahkan suatu asam, maka pada reaksi ini mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke kanan. Jika larutan penyangganya ditambahkan suatu basa pada penyangga basa, maka reaksinya kesetimbangan ini bergeser ke kiri. Sampai di sini ada yang ingin ditanya? Baik, jika tidak ada, ini kan ada isi titik-titik ini. Ini jadi catatan kalian. Ini silakan dicatat di buku catatannya masing-masing. Dan ini juga nih di belakangnya nih dilihat juga ini diisi juga, dilengkapin, dan jangan lupa tugasnya kirim ke email Ibu. Dapat dipahami? Oke. Nah, kemudian kita membahas kasus nih, seperti biasa. Ada dua buah larutan, yang dimana larutan pertama sama-sama sudah mengandung basa lemah dan garam. Nih, dua-duanya. Sehingga
apabila ke dalam setiap larutan di atas ditambah 100 ml larutan NaOH 0,1 mol larutan manakah yang mengalami perubahan pH paling kecil? Karena volumennya kecil. Apa? Coba kita ulangin. Karena volumenya kecil. Yang mana tuh? Larutan mana? 1 atau 2? 1. Oh, 1. Oke, larutan dan volumenya 100. Ya, bisa juga. Kan kita belum tahu karena kita yang membuat hipotesis ini di rumah. Dan besok kita akan menyelesaikan kasusnya bersama kelompoknya yang udah Ibu bagikan. Nah, di sini ada contoh soal biar kalian lebih memahami. Nah, di antara campuran berikut ini, apabila keduanya ditambah 200 ml larutan H2SO4 0,2 molar, campuran manakah yang mengalami perubahan pH paling sedikit dengan Ka yang diketahui sama dengan 2 kali 10 min 4. Nah, kita jawab dengan pola klaim, eviden, dan waran. Di sini ada dua pilihan. Karena ini sama-sama asam lemah dan garam, kita tidak payah mencari apa sisanya karena sudah termasuk larutan penyangga, sehingga kita langsung ke data. Kita diketahui mol H dari HCOOH sama dengan 50 mili dikali 1 mol sama dengan 500 milimol. Yang A dulu ya, kita kerjakan. Kemudian mol yang ini HCOONA 1 mol sama dengan 500 milimol. Nah, kita cari pH sebelum ditambahkan H2SO4 dengan rumus H konsentrasi H plusnya sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Kita masukkan nilai Ka-nya karena kan Ka-nya udah diketahui nih 2 kali 10 faktor 4. Kita tulis di sini dikali 500 per 500 karena kan asamnya ini bahasa konjugasinya ini 500 dibagi 500 habis sama dengan kita turunkan ini karena kan tidak di apa-apa ini. Kemudian kita masukkan karena udah dapat H plusnya, kita masukkan ke rumus pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log, kita masukkan H plusnya 2 dikali 10 min 4 sama dengan pangkat 4, kita pindahkan ke depan 4 min log 2 sama dengan 3,698. Ini udah nih cari pH. Nah, terus kita pH ditambahkan H2SO4 karena kan ini di soalnya ditambahkan 200 ml larutan H2SO4 0,2. Kan kita tulis lagi kembali mol yang tadi, yang A ditambah itu lagi mol H plusnya. Karena kita cari asam di sini H plus sama dengan 2. Ini ada apa? Konstannya 2 dikali 200 mili dikali 0,2 mol sama dengan 80 milimol. Dengan persamaan reaksinya, H plus ditambah HCOO min menjadi HCOOH. Kita cari MBR-nya. Mula-mula bereaksi dan sisanya. Hanya berapa? 80. Kita tulis ini 80. HCO-nya berapa? 500. Kita tulis 500. HCOOH-nya berapa? 500 kita tulis. Nah, kita cari koefisien yang pembagiannya terkecil. Nah, apa? Nah, ini 80. Tidak mungkin kan 500, pasti besar di sininya. Jadi 80 1 per 1 kan koefisiennya nih. 1/1 kali 80 sama dengan 80. Terus kita 80 di sini. 80 milimol, 80 milimol. Per dikurang ditambah. Ini 500 dikurang 80, 420 milimol, ini ditambah 580 milimol. Setelah kita dapat sisa dari ini, baru kita masukkanlah untuk mengetahui, untuk menghitung pH-nya. Nah, rumus
sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi sama dengan 2 kali 10. Kita Ka-nya kan ingat nih sudah diketahui 2 dikali 10 min 4 dikali asamnya mana ini? 580 per ini. Sisanya 420. Kita bagikan ini 580 per 420 dapatlah 2,761 dikali 10 min 4. Kita udah dapat H plusnya, kita masukkan ke rumus pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Sama dengan min log, kita masukkan H plusnya 2,76. 1 dikali 10 pangkat min 4, 4-nya pindah ke depan, 4 dikurang log 2,71 sama dengan 3,558. Karena pH perubahannya ada 2, maka kita dikurangkan karena kan kita ada pH yang ditambahkan di soal ditambahkan 200 mili larutan H2SO4 H2 0,2. Terus kita kurangkan pH yang pertama dikurang dengan pH yang kedua. Sama selisihnya berapa? Sama dengan ini pH ini dikurang pH ini sama dengan 0,14. Dapatlah ini. Ini untuk Ka. Lalu kita cari yang B. B ini karena kan 2 nih. Nah, kita cari dulu. Seperti biasa kita cari molnya karena belum diketahui 400 kali 1 mol sama dengan 400 milimol. Terus HC-nya jangan kebalik, ini 500 dikali 1 mol sama dengan 500 milimol. Kita cari pH sebelum ditambahkan H2SO4 sama dengan Ka, kita masukkan ke rumusnya. Mol asamnya berapa? 400 per 500. Kita bagikan ini sama dengan 1,6 dikali 10 min 4. Setelah kita dapat H plusnya, kita masukkan ke pH-nya. Berupa sama dengan min log H plus ditambah min log, itu pindahkan konsentrasi H plusnya 1,6 dikali 10 pangkat min 4. Sama dengan 4 kurang log 1,6 sama dengan 3,795. Nah, yang B kita udah tahu nih pH sebelum ditambahkan tambahkan H2SO4. Nah, kita cari lagi pH setelah ditambahkan H2SO4 seperti yang sebelumnya kita masukkan ke mol yang tadi. Nah, udah diketahui, terus kita kalikan dengan mol H plusnya. Sekarang kita mencari asamnya di sini sama dengan 2 dikali 200 mili kali 0,2 sama dengan 8 milimol. Masukkan persama reaksinya. H plus ditambah HCOO min menjadi HCOOH. Nah, kita cari mula-mulanya, MBR-nya, mula-mula bereaksi dan sisa. Ini kayak tadi, 8 H plusnya diketahui berapa? 80. Ini mol HCOO minnya 500, kita tulis 500 ini. HCO ini berapa? 400. Sama dengan, terus kita kurangin. Sama dengan 420 milimol. Terus ini sama dengan tolong Indra di mute. Oke. Sama dengan kita masukin rumus Ka-nya. Ka sekali mol asam per mol basa konjugasi. Sama dengan 2 dikali 10 min 4 dikali 480 per 420. Sama dengan ini dibagikan 2,285 dikali 10 min 4. Karena udah dapat konsentrasi H plusnya, kita masukkan ke nilai pH-nya. Terus pH sama dengan min log konsentrasi H plus min log, kita masukkan H plusnya 2,28 kali 10 min 4, 4 pangkat 4-nya pindah ke depan, 4 min log 2,285 sama dengan 3641. Sehingga kita kurangin, jangan lupa dikurangin selisihnya karena kan kita nyari keduanya. Ya, ini pH awal terus kurangi dengan pH ini.
Iya kok, di pilihan kedua sama dengan selisihnya berapa? 0,15. Sehingga dapatlah, karena kan keduanya sudah dapat diketahui bahwa eh, pada pH-nya masing-masing, maka kita dapat membuat warannya atau alasannya. Jadi, berdasarkan data perhitungan di atas diketahui bahwa campuran A, kita tulis nih, soalnya setelah ditambah larutan H2SO4 mengalami perubahan pH yang lebih sedikit, yaitu hanya sebesar 0,14 dibandingkan campuran B, kita tulis soalnya lagi, yang mengalami perubahan pH sebesar 0,15. 0,15. Karena kan 0,15 lebih besar. Kan soalnya yang mengalami perubahan pH paling sedikit. Yang mana sedikit? Yang ini. Kan 0,14 dibandingkan 0,15. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Nggak ada, Bu. Pas, Bu. Oke. Mudah-mudahan semuanya dapat mengerti. Ini udah Ibu jelaskan. Baik. Yang ini tugasnya jangan lupa dicatat di buku catatannya dan kirim ke email Ibu. Jika tidak ada lagi pertanyaan, cukup sampai di sini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Sampai jumpa besok pagi di sekolah dengan semangat baru yang luar biasa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik. Happy nggak, Happy? Happy dah. Happy lah, karena kan udah bangun di sekolah. Ada semangat, semangat tak? Semangat? Semangat. Baiklah kita tes dulu.